Jumpa lagi sama saya Cipas Channel Mas Mugi dua tak dan Vespa salam teng 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 teng. Ya, jadi kali ini ceritanya aku baru sempat ngevideoin Vespa aku lagi. Jadi ini yang disebut si Panu ya. Kalau belum tahu tak kenalin, ini si Panu. Jadi kemarin lusa aku itu touring ke Lombok. Jadi Magelang, Surabaya, Lembar, muter Lombok terus nyebrang Padang Bay, Bali. Dari Bali Denpasar muter-muter terus Bedugul naik Seririt ya, bukan naik ya, Bedugul turun Seririt. Wah, itu lintasannya ekstrim juga itu. Nah, setelah Seririt lewat utara sampai ke Gilimanuk Ketapang kita jalan darat full net sampai mana ya itu ya, Mojokerto. Terus setelah itu pulang Wonogiri ya. Yang pasti nggak keburu-buru. Jadi ini Vespanya ini yang aku pakai, tak reviewin sedikit ya apa aja yang dipakai di Vespa ini. Bisa jalan-jalan jauh berempat ya. Ini jadi perkenalkan, Vespa ini Vespa eksklusif 1 tahun 85. Ini dulu belinya 1.500.000. Itu tahun berapa aku lupa, yang pasti aku belum punya mobil, belum punya rumah. Ini dulu beli dipakai kerja buat angkut-angkut tepung ya. Jadi memang dari dulu bentuknya seperti ini, cuma udah ada beberapa bagian yang tak cat ulang ya, seperti spakbor ya. Dulu ini spakbornya ini depannya udah nggak ada anunya, nggak ada catnya, kaleng aja. Lainnya itu jok tak ganti ya, eksklusif 1 aslinya buat seperti ini. Ini Vespa jok ini dari Mas Agung ya. Mas Agung itu dulu punya Vespa yang namanya Sumeh, tak kasih nama Sumeh, joknya tak pakai. Untuk lainnya lagi apa ya, udah punya perkenalan itu ya. Terus habis ini tak sekarang speknya apa aja ini ya, motornya ya. Ini spek ini Vespa ini 174 cc, jadi menggunakan block set fast 174 cc, ukuran seker 62,5, karburatornya 26. Terus pakai filter komplit, magnetnya menggunakan magnet PX ya, magnet PX yang sudah dibubut. Terus kipasnya menggunakan kipas Malosi. Untuk dalemannya itu menggunakan eksklusif standar, jadi dia gear axle standar yang dimodifikasi gigi 4 menggunakan gigi 37, jadi dia 3 keempatnya nggak kedrop. Lainnya itu koplingnya menggunakan per 7 karena aslinya kan pernya per 6. Itu ya, itu aslinya kan kalau eksklusif per 6, ini tak ganti per 7. Jadi dalamannya biasa dibilang Vespa standar lah, cuma yang dimodifikasi dalamannya itu ya klek asnya dilas pakai las argon ya, dicantum terus menggunakan gigi 4 37 komplit mesin. Untuk kaki-kaki depan belakang ring 12 dari Mas Chandra Skuter Giris. Untuk kalipernya standar, kalipernya menggunakan kaliper Brembo-Bremboan ya, Brembo-Bremboan 2P ya. Ini sehat alhamdulillah, nggak trouble. Terus masternya menggunakan model Supra, handlenya menggunakan model setelan ya, jadi bisa di setel tinggi, bisa di setel rendah nih. Nah, rendah, di setel rendah atau tinggi bisa tuh. Terus untuk disnya aku nggak tahu menggunakan apa. Ini kalau mau beli di Mas Chandra set sama roda ini sekitar 6 jutaan ya. Ini kampasnya udah mau habis boy ya, nanti tak ceknya lagi ya. Kalau kemarin pas tak pakai touring sih gak masalah gitu. Terus lainnya lagi apa ya, rak depan biasa lah, menggunakan rak yang masih murah-murah. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Untuk yang belakang modelnya namanya Madrid yang besar, di harganya sekitar 250 ribuan. Untuk talinya ya tali biasa, tali-tali yang buat ini nali-nali itu ada banyak, aku punya banyak kan di sini. Ya tali-talinya ada banyak aku. Terus untuk jok depan ini menggunakan jok depan Ninja RR New ya aku ya. Jadi kalau Ninja RR Old dipasang di sini dengan jok yang saya punya ini, dia terlalu besar. Kalau menggunakan RR New dia lebih kecil sedikit. Untuk dudukan aku buat sendiri, ini di episode sebelumnya ada, nanti tak kasih linknya di akhir video ya. Itu jadi ini bisa berempat ya. Aku, ibunya sama anaknya di tengah, kadang digendong, kadang duduk.
kadang berdiri, si Vion di sini. Nah ini kakinya dia di sini, kakinya di sini. Kadang kalau tidur dia kakinya di atas. Jadi kemarin lusa di sini sebenarnya ada tripod ya, ada tripod panjang, bukan tripod, tongsis ya. Ini ada tongsis panjang di sini. Aku kabel sama sini. Ya sini jadi panjang deh, kalau dia tidur kakinya di atas lonjoran gitu, seret, terus badannya nempel ke aku gitu. Jadi nggak terlalu masalah ya, anaknya nyaman juga. Untuk trapdoor, ini trapdoor biasa yang ini tak modifikasi, tak las-las ya, jadi biar kakinya bisa gini. Karena kalau kakinya gini terus itu kan capek, terus di tengah kan juga ada barang bawaan, jadi ini kakinya gini ya. Ini juga udah mulai seret, ini harus minta di servis lagi ini biar ringan, ini bawahnya udah longgar. Tapi kalau servis kayaknya sih ya nggak bisa sih ya, kayaknya harusnya diganti, tapi ya nantilah lihat-lihat tuh. Lainnya lagi apa ya, oh iya ini holder HP-nya menggunakan GUP P30, harganya aku lupa, ini nggak mahal juga. Untuk dudukannya ini aku buat sendiri dari pipa stang, terus ini nempel di spion gitu ya. Kalau ini gelang dari Sade ya, ini ya, dari Mandalika ini gelangnya. Terus lainnya lagi visor ya, visor ini jadi aku beli visor PX biasa, ada di marketplace tuh seperti ini. Ini dia harganya sekitar 220.000 sampai 250.000 lah, seperti ini masangnya itu. Jadi dia dapat dudukan spion, itu dapat dudukan spion. Lainnya lagi apa ya, yang variasian itu udah sih paling itu. Oh ya ini toolbox ya, toolbox samping ini untuk menggantikan tempat serep roda. Jadi ini ya seperti ini, dalamnya isinya aki, terus ada tempat, ada kabel-kabel gas, kabel kopling, oli di sini semua. Untuk lampu depan aku menggunakan RTD ya, RTD 6 cc. Ini menurutku udah cukup banget, cukup terang lah, nggak problem gitu, nggak masalah. Jadi Vespa ini trouble-nya itu cuma ada 2 ya, jadi ya kebetulan nggak zero trouble, jadi tetap ada trouble-nya. Aku berangkat itu sampai Salatiga karena jalannya turunan panjang gitu kan, kebetulan busnya mati, makanya aku ganti bus 1 kali. Setelah itu alhamdulillah nggak trouble lagi ya, jadi sampai dari Salatiga sampai Lombok sampai pulang lagi alhamdulillah nggak trouble gitu, nggak ada trouble-nya. Terus lainnya lagi sembalun. Di sembalun itu ketika aku setengah kopling terus itu koplingnya dia trouble ya. Setelah sampai Bali kabel koplingnya tak ganti walaupun belum patah, daripada pada di jalan. Kalau ini patahnya kemarin pas aku touring ke Wonosobo. Untuk perjalanannya ini aku bisa dibilang hemat sekali. Ini di sini ada daftar perjalanan, daftar rincian perjalanan. Sebentar ya, yuk dibaca bareng-bareng ya. Aku ini berangkat 2 Vespa, 3 dewasa, 1 anak 1 bayi. Kapalnya 1.426.000. Aku beli bed tambahan, upgrade itu ya, dari duduk ke tidur tambah 80.000 untuk 3 tiket. Bensin dicangkuk 70.000, seragen 60, krian 80, pemenang 60. Terus ini ada jajan makan. Ini bervariasi ya. Untuk bensin di yang centang-centang ini, bensin Lombok Tengah 66, bensin Mataram 74, Bedugul 65, Banyuwangi 45, bensin lagi 49, Ponorogo 60, dan bensin tempel sampai Magelang itu 20.000. Jadi totalnya bensin itu 772.000. Itu udah sampai touring sampai Wonosobo. Jadi nggak perlu dihitung semua, jadi sekitar 720.000 untuk bensinnya PP. Untuk semuanya aku mengeluarkan uang ini ya, ini nggak saklek ya, dalam arti ini longgar banget ya. Kalau misalkan si Lacul ada uang ya aku kadang dibayarin, kalau pas yang bayar aku ya tak bayar aku. Itu totalnya 3.800.000. Untuk si Lacul sendiri menggunakan Vespa yang warna biru itu habisnya sekitar 1.700.000. Berarti kita touring 2 Vespa 5 orang itu totalnya habisnya sekitar 5.500.000. Itu udah santai banget ya, itu ya, jajan-jajan sama oleh-oleh, hotel, makan, bensin, oli, udah semuanya. Oh iya, untuk oli Vespa ini menggunakan PTT Challengers, aku habisnya 1 botol sisa gitu ya. Jadi ngirit banget. Jadi teman-teman kalau yang mau touring pakai Vespa
asalkan Vespanya sehat, nggak perlu takut-takut khawatir. Bensin sama olinya tetap enak lah, nggak boros-boros banget. Tapi ya itu tergantung settingannya Vespanya sendiri-sendiri sih. Kalau model-model seperti ini, kalau standaran ya aku rasa masih hemat ya. 1 liternya bisa tembus 32 sampai 35 km bonceng 4. Kalau sendirian ya bisa sampai 35 sampai 40 gitu. Untuk kecepatannya nggak pelan-pelan banget, aku cruising di 50 sampai 60. Terus kalau pas malam bisa ngebut ya 80 sampai 100 ya. Kemarin aku top speed paling untuk Vespa Panu kecil ini aku maksimalnya cuma 110-an, nggak pernah lebih ya, karena bonceng 4 juga beresiko. Kalau pas dapat ceglongan takutnya nggak mumpuni buat ngerem sama shockbreakernya gitu ya. Gitu. Wis, aku tak lanjut benerin Vespanya biar bisa dipakai touring lagi episode selanjutnya. Mungkin rencananya touringnya besok deket-deket. Mungkin Vioni pengen main ke Telomoyo Magelang mungkin, atau lainnya lagi ada ke pantai mana belum tahu. Mungkin persiapan selanjutnya mungkin bakal camping-campingan ya, bawa camping-campingan, terus bawa apa ya, masak-masak lainnya mungkin ya. Nggak tahu, nanti gampang lah ya, bisa diatur untuk episode selanjutnya. Ya wes gitu aja, tak lanjut beresin Vespa ya.